Yang pasti adalah mereka masih mempertanyakan terkait barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Nah, saya ingin tahu nih perkembangan terakhir dan juga mungkin sobat migran. Ya, yang disesalkan. Nah, yang disesalkan nih, selalu ada pihak yang ingin mengambil keuntungan politik dari situasi seperti ini. Ya, sekali lagi, selalu ada pihak yang mengambil keuntungan politik dari situasi ini. Menurut saya ini adalah perilaku buruk, ya, ini perilaku jahat, ya. Bisa dibayangkan di tengah penderitaan para pekerja migran Indonesia, ya, bisa-bisanya ada orang atau pihak yang ingin mengambil keuntungan politik. Ternyata keuntungan politik ini nggak lebih dari kepentingan partai dan kepentingan dirinya, ya, yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dapil luar negeri misalnya. Nah, menurut saya ini tidak baik. Ini contoh buruk, ya. Dan tentu sobat migran udah bisa menilai, ya. Kalau orang seperti ini apakah layak untuk dipilih, ya, menjadi anggota DPR RI atau tidak gitu. Karena kesannya kok seolah-olah ada tipu-tipu, kesannya kok seolah-olah ada manipulasi, kesannya kok seolah-olah ada perjuangan yang dia lakukan, ya, dengan mengabaikan pihak-pihak lain. Ini tidak sehat dan ini cara-cara yang manipulatif yang tidak bisa dicontoh oleh siapapun yang selama ini masih memperjuangkan kebenaran, masih menjunjung tinggi kejujuran dalam berperilaku hidup. Nah, hati-hati, ya. Misalnya hari ini saya mendengar atau saya menyaksikan, menonton, ya. Sekali lagi saya menonton, ya, di mana ada seseorang yang saya tahu dia sedang mencalonkan diri ke DPR RI dapil luar negeri, ya, menyampaikan kepada PMI khususnya bahwa besok akan segera dieksekusi, ya, eksekusi terkait keputusan, sekali lagi terkait keputusan barang-barang milik pekerja migran Indonesia untuk segera dikeluarkan dari, ya, pelabuhan-pelabuhan yang sudah 2-3 bulan melakukan penahanan terhadap barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Nah, kalau itu kan kewajiban gitu, ya, jangan merasa bahwa itu hasil perjuangan, apalagi sekedar untuk menunjukkan bahwa saya berpihak kepada pekerja migran Indonesia. Kan tidak harus begitu. Itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh si pejabat itu. Jadi jangan salah nih, ya. Itu adalah kewajiban, ya, dari pejabat itu. Nah, ini tolong, ya, sobat migran, jangan sampai keliru nih. Jangan sampai keliru. Nah, sobat migran, saya juga ingin menjelaskan bahwa di balik aksi dari seseorang yang tidak harus sebutkan namanya, ya, untuk mempublish terkait keputusan yang akan katanya dieksekusi besok, bahwa seolah-olah itu adalah perjuangannya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang karena kepedulian kepada pekerja migran Indonesia, ya, ada yang disembunyikan dari keterangan itu. Ya, misalnya kalau mau jujur, permintaan presiden itu jelas kok terkait peraturan, apakah sifatnya, ya, revisi atas Permendag ataukah PMK yang harus dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, ya, itu kan harusnya 2 minggu sudah dikeluarkan. Nah, bisa dibayangkan nggak, ya, ini sudah berapa lama nih, ya, sudah di berapa lama nih, ya, peraturan itu baru akan dikeluarkan dan bahkan katanya baru akan dieksekusi besok. Saya ingat persis kok, ya, rapatnya tanggal berapa, 3 Agustus 2023. Kita hitung, ya, kalau rapatnya 3 Agustus 2023 dan presiden mengatakan 2 minggu harus selesai, itu kan harusnya, ya, 17 Agustus 2023 kan gitu, ya. Nah, sekarang kan udah bulan Desember, kita hitung, ya, 3 Agustus ke 3 September 1 bulan, ya, ke 3 Oktober 2 bulan, ke 3 November 3 bulan, ke 3 Desember 3 bulan, ya, hampir 3 bulan setengah, hampir 4 bulan setengah. Kita ulangi lagi, ya, 3 Agustus ke 3 September 1 bulan, ke 3 Oktober 2 bulan, ke 3 November 3 bulan, ke 3 Desember 4 bulan. Ya, 4 bulan, ini tanggal 11, berarti 4 bulan, ya, 1 hari. 4 bulan 7 hari, ya.
Sekali lagi 4 bulan 7 hari loh. Itu waktu yang lama gitu ya. Itu waktu yang lama. Waktu yang sangat-sangat lama kalau kita mau terus katakan itu juga waktu yang lelet ya. Gitu. Maaf dengan segala hormat. Saya orang paling tidak senang dengan cara-cara manipulatif. Saya tidak suka dengan cara-cara yang bombastis. Ya seolah-olah ingin ingin mendeklar sebagai pejuang, itu nggak boleh. Apalagi motifnya jelas-jelas politik karena Anda ya sedang mencalonkan diri ke DPR RI ya. Selalu saya katakan di atas politik itu ada moral etik. Catat, di atas politik ada moral etik. Jadi moral etik itu value-nya, nilainya itu sangat jauh lebih tinggi dari politik itu sendiri. Bahkan moral etik itu harus melatar belakangi setiap perjuangan-perjuangan atau keputusan-keputusan politik. Keputusan politik, sikap politik, ya, perjuangan politik itu harus ya bermodalkan moral etik. Di situ kita baru bicara nilai, ya. Nah, kalau Anda ingin berjuang atas nama kepentingan politik, atas nama pencalonan diri Anda untuk menjadi anggota DPR RI dengan mengabaikan moral etik, maka Anda bukan siapa-siapa menurut saya ya. Jadi moral etik itu lebih penting dan dia adalah value, dia adalah nilai dari sikap politik, perjuangan politik, dan keputusan-keputusan politik apapun. Jadi jangan politik dijadikan sebagai segala-galanya, sehingga kalau politik dianggap sebagai segala-galanya, maka untuk memperjuangkannya Anda bisa terpeleset yang menghalalkan segala cara. Itu buruk bagi kehidupan kita, ya, kehidupan siapapun, ya. Halo Sobat Migran, ini hari Senin, ya, tanggal 11 Desember 2023. Saya ingin mengucapkan selamat malam menjelang istirahat. Tentu Sobat Migran yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, Korea, Jepang, ya, kemudian Malaysia, Singapura, ya, beberapa negara Eropa maupun di negara-negara Timur Tengah. Ya. Ini penting nih untuk saya sampaikan, untuk meluruskan. Saya tidak punya maksud apapun dan saya tidak sedang bersaing, berkontestasi dengan orang tersebut. Kenapa? Saya sudah mengambil sikap sejak awal untuk menjaga kehormatan diri saya, untuk menjaga kehormatan lembaga BP2MI yang saya pimpin. Saya sejak awal memutuskan untuk tidak mencalonkan diri ke DPR RI dari dapil luar negeri, ya, karena kalau saya mengambil dapil luar negeri, maka yang saya khawatirkan nanti ya akan terjadi abuse of power atas kekuasaan yang saya pimpin, yang itu bisa dikapitalisasi hanya untuk kepentingan diri saya. Itu yang saya hindari. Atau juga untuk menghindari konflik of interest. Di satu sisi saya sedang berjuang ya untuk bagaimana PMI dalam tata kelola penempatan dan pelindungan diperkuat, semakin dihormati negara.